Oke, kita akan membahas tentang kalor ya pada bab suhu kalor dan pemuaian ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kita berada di sekitar api unggun, apa yang badan kalian rasakan ya? Atau apa yang badan kita rasakan ketika kita berada di dekat api unggun? Tentunya kita menjawab semua akan merasakan panas, tuh ya, atau hangat. Nah, terus kira-kira kenapa kita bisa merasakan hangat itu? Ya, kenapa kita bisa merasakan hangat itu? Nah, ternyata kalor itu adalah energi, ya, atau panas itu adalah energi, atau disebutlah itu energi kalor, ya, energi kalor. Nah, jadi energi kalor itu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi, yaitu bisa kita katakan yang suhu tinggi itu api unggun, ya, ke benda yang bersuhu rendah, yaitu kulit kita. Nah, itu sifat dari energi kalor. Nah, tadi kita sepakati bahwasanya panas itu adalah energi, ya, bukan suhu ya. Karena suhu itu juga ada yang dingin, ya. Jadi kalau suhu itu panas dinginnya. Nah, jadi kalau kalor itu atau panas itu adalah energi yang mengalir dari benda yang suhu tinggi. Nah, ini bisa kita perhatikan tanda panahnya, ya, ke benda yang suhu rendah. Tentunya dari api unggun ke tangan kita atau tubuh kita. Jadi energi tersebut disebutlah atau dikenal yaitu dengan kalor. Kemudian ya secara alami bahwasanya kalor itu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah ya. Kalau dikatakan bersuhu yang lebih tinggi berarti dia yang panas, ke benda yang bersuhu lebih rendah itu berarti yang dingin. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwasanya kalor itu yang perlu digarisbawahi tidak sama dengan suhu, ya, tidak sama dengan suhu. Suhu itu adalah eh, panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor itu adalah energi yang dapat mengalir dari yang suhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin, ya. Kemudian, nah kalor itu juga adalah besaran. Ya, besaran. Tentunya kalau kalor besaran dia memiliki satuan ya. Nah, satuan dari kalor itu adalah kalori. Nah, arti dari satu kalori itu ya kalau dikatakan satu kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda itu atau suhu air ya. Kita tentu di sini buat suhu air 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Ya, dari 1 gram air. Untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Sini bikin air, Pak. Nah, coba kita tuliskan contoh ya. Jadi kalau 2 gram air, ini Pak. 2 gram air, 2 gram air ya, untuk menaikkan suhunya naik 1 derajat Celcius berarti butuh berapa? 2 kalori. Ya, 2 kalori. Karena 1 kalori itu untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Berarti kalau 2 gram air, dia butuh 2 kalori untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Ya. Nah, satuan kalori itu dalam satuan internasional atau dalam sistem internasional itu adalah joule. Ya. Joule. Nah, terus apa dong hubungan joule dengan kalori itu? Nah, mau energi apapun itu ya, sebenarnya banyak jenis dari energi. Nanti akan dipelajari pada bab energi, usaha dan energi. Ini di kelas 8 nanti. Nah, 1 kalori itu adalah 4,2 joule. Ya. Nah, tentunya kalau kita balik 1 joule itu, berarti 1 joule itu sama dengan ya 1 dibagi 4,2 ya.
4,2. Nah, 1 dibagi 4,2 hasilnya itu 0,4 0,24 kalori, ya. 0,24 kalori itu didapat dari 1 dibagi 4,2, ya. 0,24, ya, 0,24 kalori, ya, ini kal. Jadi bisa disingkat kalori itu adalah kal, ya. Kalori, ya, kal. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada istilah kalor jenis. Ya, ini ada istilah kalor jenis. Nah, kenapa ada istilah kalor jenis di sini? Nah, apa sih kalor jenis itu kan begitu? Nah, kalor jenis itu kalau ada kata jenis berarti ini menandakan sifat suatu benda, ya. Sifat suatu benda untuk menerima atau melepas kalor, ya. Kalau ada kata jenis berarti ini adalah sifat suatu benda untuk menerima atau melepas kalor, ya. Jadi ini bisa dilihat kalor jenis itu berarti sifat, ya, suatu benda itu untuk menerima atau melepas kalor. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini ada aspal nih, seperti si bea ya. Nah, air yang pada terik di siang hari, air yang berada di kolam, baik itu di sungai juga atau di danau, tetap terasa dingin. Sedangkan aspal itu di jalan itu terasa begitu panas. Artinya apa di sini? Dengan sama-sama air dan aspal itu sama-sama menerima cahaya matahari, ya. Sumber panasnya itu cahaya matahari, ya. Sumber panasnya itu cahaya matahari. Artinya apa? Kalor itu dilambangkan dengan Q, ya. Kalornya sama, ya. Sumbernya sama. Akan tetapi dengan benda yang berbeda, dengan jenis benda yang berbeda, yaitu aspal dengan air, ternyata mengalami perubahan suhu yang sangat signifikan, ya, antara air dengan aspal. Nah, aspal itu bahkan kalau kita buka sendal kita waktu terik matahari, kita tidak tahan berjalan di aspal. Sedangkan air kalau kita pegang air yang ada di kolam atau di danau, ya, atau bahkan yang ada kubangan, ya, itu masih terasa dingin. Gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan? Tadi kita di awal sudah bahas itu tentang kalor jenis, ya. Sudah singgung itu kalor jenis. Artinya jenis suatu benda itu untuk menerima suatu energi, yaitu kalor, ya. Untuk menerima atau melepas energi, kemampuannya, ya. Itulah kalor jenis. Tentunya di antara dua benda ini, air dengan aspal itu memiliki kalor jenis yang berbeda, ya. Memiliki kalor jenis yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalor jenis air dan aspal itu? Nah, ingat ya, kalor jenis itu juga besaran, ya, besaran. Nah, jadi kalor jenis, kenapa air itu tetap terasa dingin? Karena air itu termasuk zat yang memiliki kalor jenis tinggi. Artinya kalor jenis dari air itu, ya, kalor jenis itu disimbolkan dengan C kecil, ya. Jadi kalau saya buat di sini air, ya, C air itu lebih besar dari C aspal. Nah, C aspal. Nah, aspal. Ini, ya, air dengan aspal itu berbeda kalor jenisnya, ya. Ternyata kalor jenis air itu lebih besar dari kalor jenis aspal. Nah, tentunya hal ini yang menyebabkan bahwasanya air itu harus menyerap banyak energi kalor, ya. Harus menyerap banyak energi kalor untuk membuat suhunya itu naik. Ya, membuat suhunya itu naik. Artinya ternyata walaupun banyak energi kalornya tadi, ya, hanya sedikit perubahan suhu yang terjadi pada air. Nah, maka itu yang menyebabkan air itu masih agak terasa dingin. Ya. Kemudian
kenapa aspal itu eh, sangat panas ya. Jadi kalori jenisnya itu sangat rendah ya. Nah, kita perlu tahu bahwasanya kalori jenis itu adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan. Ya, mau bahan apapun itu ditentukan atau dilihat dari kalori jenisnya ya. Untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Ya. Kalori jenis itu dilambangkan dengan C kecil ya, C kecil. Jadi jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Artinya apa? Jika kalori jenisnya besar, ya ini perlu diperhatikan. Kalau kalori jenisnya besar, ya kalori jenis zat itu besar, maka dia akan memerlukan kalor yang sangat besar untuk benda itu bisa mengalami perubahan suhu atau suhunya supaya naik ketika dipanaskan, dia harus memerlukan banyak-banyak kalor ya, kalau kalor jenisnya besar. Nah, ini bisa juga kita contohkan dengan minyak dan juga air ya, dan juga air. Kita bandingkan dulu kalor jenis minyak dan air ya. Nah, kalau minyak dan air, kalian pernah nggak memanaskan minyak dan air? Tentunya pernah ya. Nah, pernah nggak kalian bandingkan siapa yang duluan panas? Ya. Mana yang lebih dulu panas, minyak atau air ketika kita panaskan? Tapi dengan syarat catatan itu masanya sama atau banyaknya sama ya. Sama-sama, contoh sama-sama 1 cangkir, sama-sama 1 liter ya. Misalnya sama-sama 1 liter, mana duluan yang lebih panas? Tentunya minyak ya. Minyak duluan lebih panas daripada air. Nah, maksudnya di situ kalau dilihat dari kalori jenisnya, kenapa minyak lebih duluan panas? Berarti dia mengalami perubahan suhu yang lebih banyak. Ya, perubahan suhu yang lebih banyak. Artinya apa? Kalori jenis minyak itu lebih kecil dari kalori jenis air. Ya, itu. Nah, jadi karena pengaruh kalori jenis minyak yang lebih kecil daripada air, maka minyak lebih cepat panas atau lebih cepat mengalami perubahan suhu dibandingkan air. Ya, dibandingkan air. Nah, itu yang mengakibatkan. Jadi kalori jenis. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi setiap bahan atau zat itu memiliki kalori jenis yang berbeda tentunya. Ya, maka setiap bahan itu berbeda-beda dong cara dia atau banyaknya kalori yang diterimanya untuk mengalami perubahan suhu yang signifikan kan gitu. Tadi itu sudah kita contohkan air dengan minyak, aspal dengan air. Nah, kalori jenis air ternyata lebih besar ya daripada aspal dan juga minyak sehingga dia harus mendapatkan kalori yang sangat banyak supaya mengalami perubahan suhu yang signifikan atau perubahan suhu atau bisa dikatakan supaya panas gitu. Nah, jadi satuan kalori jenis itu adalah joule per kilogram per Kelvin. Joule per kilogram Kelvin atau ya joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini perlu Bapak beritahukan bahwasanya Kelvin itu tidak pakai derajat, Celcius masih pakai derajat, Fahrenheit pakai derajat, Reaumur pakai derajat. Jadi Kelvin kenapa tidak pakai derajat? Karena Kelvin itu adalah satuan internasional dari eh, suhu dan suhu 0 Kelvin itu adalah suhu mutlak. Artinya 0 Kelvin itu di situ zat atau partikel benda ketika suhunya sudah 0 Kelvin benar-benar tidak dapat lagi bergerak atau kaku mati ya, jadi katakan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini bisa kita lihat nih tabel kalori jenis beberapa bahan. Nah, ternyata kalau dari beberapa bahan ini ada
8 bahan: air, alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, perak. Nah, kalau kita lihat dari kalor jenis ini, tabel kalor jenis ini dengan satuan joule kilogram per Kelvin, ya, ternyata kalor jenis air lebih besar dari alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, dan perak. Nah, ini yang mengakibatkan, ya, ini yang mengakibatkan eh, air tadi sangat harus memerlukan waktu yang cukup lama, ya, supaya dia memiliki perubahan suhu yang signifikan, atau supaya airnya itu panas. Nah, jadi kalau seandainya nih kita memanaskan air dengan aluminium, ya, atau dengan alkohol contoh, ya, air, ya, air kita panaskan dengan alkohol, ya. Nah, dari kalor jenis ini, ya, kalor jenis ini, karena kalor jenis air lebih besar dari kalor jenis alkohol, tentunya alkohol itu akan lebih duluan mengalami perubahan suhu, ya, daripada air, ya, daripada air. Jadi bisa dicontohkan nih. Nah, ketika kita buat ini di dalam ada dua wajan yang sejenis. Nah, satu berisikan air, ya, satu lagi berisikan ya, alkohol, ya, dengan volume yang sama atau banyak yang sama, ya, banyaknya atau volumenya sama. Nah, ketika ini kita berikan kalor, ya, dengan kalor yang sama besar, ya, misalkan nih kalornya sama besar, ya, antara air dengan alkohol. Air dengan alkohol. Nah, tentunya suhu si alkohol ini dia akan mengalami suhu, misalnya sudah mengalami suhu 50 derajat Celcius, ya, 50 derajat Celcius, tapi kalau air masih mengalami kenaikan suhu itu 20 derajat Celcius. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Artinya si air itu akan lebih lama mengalami perubahan suhu atau kenaikan suhu dibandingkan alkohol. Karena apa? Kalor jenis air lebih besar dari kalor jenis alkohol. Gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau pagi-pagi nih, nah ini contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari, pagi hari. Pernah nggak kau pegang besi di pagi hari dan kau bandingkan dengan air? Ya. Misalnya ada nih pada suatu tempat itu air, ada juga besi, ya. Nah, kalau kalian pegang secara bersamaan, tangan kiri untuk megang besi, tangan kanan megang air, mana yang lebih dingin, air atau besi? Tentunya besi dong, ya. Besi itu lebih dingin. Nah, kenapa? Karena kalor jenis besi juga lebih kecil daripada kalor jenis air. Nah, tentunya si besi itu akan lebih cepat melepaskan panas, ya, akan cepat melepaskan panas sehingga dia akan terasa lebih dingin daripada si air, ya, daripada si air karena pengaruh kalor jenis. Nah, gini. Jadi kalor jenis itu adalah kemampuan suatu benda untuk menerima dan melepas kalor, ya. Kemudian bisa dituliskan sambil, ya, dituliskan bahwasanya kalor jenis itu, ya, yang lebih besar akan lebih lama panas dan lebih lama juga dingin, ya, lebih lama juga dingin, ya. Nah, itu, ya, pengaruh kalor jenis. Nah, kemudian kalau kalor jenisnya lebih kecil, dia akan lebih cepat panas
dan juga lebih cepat dingin. Artinya apa? Dia akan lebih cepat menerima kalor dan cepat juga melepas kalor. Contohnya besi dengan air tadi. Besi itu akan lebih cepat melepas kalor sehingga dia akan terasa dingin ketika kita pegang di pagi hari, ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini perlu didiskusikan, ya. Coba diskusikan, es merupakan perubahan wujud dari air. Nah, pertanyaannya, apakah es itu memiliki kalor jenis sama dengan air? Nah, ini menjadi persoalan. Ini perlu ya dicari literatur tentang ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perhitungan energi kalor, tadi saya katakan bahwasanya energi kalor itu adalah besaran. Ya, tentunya besaran itu memiliki nilai dan satuan. Nah, untuk mencari nilai atau besaran itu, variabel apa yang perlu kita perhatikan? Ya, tentunya tadi yang pertama itu kalor jenis. Ya, itu yang kita bahas pertama tadi, kalor jenis. Ya, adakah variabel lain yang mempengaruhi banyaknya kalor? Tentunya ada dong. Nah, contoh nih, saya buat contohnya seperti ini. Pernah nggak kalian memanaskan air, ya? Air dengan air juga, tapi yang berbeda itu masanya, ya, atau banyaknya partikel air itu. Contoh, ada dua wajan, nih, ada dua wajan, ya. Ini misalkan, ya, anggap wajan ini sama ya, sama persis. Satu dengan kondisi air hampir penuh, ini setengah. Kira-kira kalau saya berikan kalori yang sama nih, misalnya kan ada kompor gas itu dua tungku, satu satu yang di tungku yang satu lagi tungku yang lainnya, yang di kiri atau yang di kanan gini nih. Nah, ketika kita panaskan ini, kira-kira mana yang duluan ini panas? Ya tentunya yang memiliki massa yang lebih sedikit atau volume yang lebih sedikit. Ini yang duluan lebih panas. Pasti suhunya ini akan duluan lebih panas daripada yang ini, ya kan? Nah, jadi bisa kita bandingkan. Berarti artinya apa? Dari sini, variabel lain yang dikatakan di sini adalah apa? Massa, iya benar. Ya, variabel di sini adalah massa. Berarti ada dong variabel selain massa kalor jenis, yaitu massa, ya, atau disimbolkan dengan M. Nah, sekarang, ya ini tadi kita sudah saya katakan ya. Nah, ini kita panaskan, satu berisi 2 gelas, satu lagi 1 gelas. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Nah, nah ini dia. Yang 1 gelas tadi sudah 100 derajat Celcius, sedangkan yang 2 gelas masih 50 derajat Celcius. Artinya massa yang lebih sedikit itu akan lebih cepat panas daripada massa yang lebih besar. Nah, artinya apa? Kalau massanya lebih besar, ya, kalau massanya lebih besar, dia memerlukan kalor yang lebih lebih banyak tentunya, ya. Harus lebih banyak dong kalor ke sini, harus ditambahkan lagi kalor ke sini, tambah lagi kalor ke sini supaya apa? Supaya suhunya bisa naik sampai 100 derajat Celcius menyimbangi yang di sini. Gitu. Nah, atau sebaliknya kalau massanya sedikit ya kalornya juga sedikit dong, ya. Jadi kalau massanya banyak, kalornya banyak, ya. Nah, itu dia. Berarti ada dua variabel, kalor jenis dan juga iya, massa, ya. Nah, selain kalor jenis itu dipengaruhi oleh massa dan perubahan suhu zat tersebut, ya. Nah, perubahan suhu itu biasanya disimbolkan dengan delta T. Nah, kalau ada kata perubahan itu berarti delta. Nah, arti delta di sini berarti biasanya kalau perubahan itu akhir dikurang awal gitu ya. Atau suhu setelah dipanaskan dengan suhu mula-mula. Nah, biasanya kita simbolkan itu T1 dikurang T0. T0 itu biasanya mula-mula, arti 0 itu mula-mula ya. Itu delta. Nah, itu delta ini. Jadi bisa dirumuskan itu kalor yang diterima oleh benda atau zat tersebut adalah massa kali kalor jenis kali delta T. Nah, untuk menghafal ini bisa
ya. Bisa kalor itu macet. Artinya gini, kalau macet itu biasanya kan kita kepanasan gitu ya. Gitu ya. Kalau macet biasanya kan kita kepanasan. Oh, berarti kalor itu adalah MC delta T. Nah, gitu. Macet. Nah, gitu ya. Ma-nya ini massa, C-nya ini kalor jenis, AT ini delta T perubahan suhu ya, supaya lebih gampang mengingatnya. Nah, ini. Nah, Q itu adalah banyaknya kalor ya yang diterima oleh suatu benda tersebut supaya dia mengalami apa? Perubahan suhu ya. Supaya dia mengalami perubahan suhu. Nah, jadi secara matematis kalau ini bisa dibuat rumusnya seperti ini. Delta T ya sama dengan ini secara matematis ya. Q banyaknya kalor yang diterima banding massa kali kalor jenis. Ya, massa kali kalor jenis. Nah, itu ya. Itu untuk perubahan suhunya. Artinya apa di sini? Suhu Perubahan suhu yang dialami atau yang diterima oleh benda tersebut itu tergantung banyaknya kalor yang kita berikan. Artinya kalau semakin banyak kalor yang kita berikan, perubahan suhunya juga kan semakin bertambah. Tapi itu dipengaruhi oleh massa dan kalor jenis. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan. M itu apa? Nah, ini M kecil ya kalau massa ya. M kecil. Oke. Kira-kira itu untuk mengetahui berapa banyak energi kalor yang diterima oleh suatu benda ketika dipanaskan. Ya, nah itu dia. Nah, oke, ini ada contoh, ya, contoh untuk lebih memperdalam konsep kita tentang kalor, ya. Jadi ini ada semangkok air dan semangkok alkohol. Nah, ini tadi sebenarnya sudah ada contoh air dan alkohol ya di mana massa jenis air lebih besar dari massa jenis alkohol ya. Nah, air itu lebih besar dari massa jenis alkohol. Artinya apa? Ya. Artinya apa di sini? Si air itu akan lebih lama panasnya daripada alkohol. Nah, ternyata ukurannya sama ya. Ukurannya sama ya, ukurannya sama. Berarti bisa dikatakan ini massanya sama. Massa alkohol dengan air itu sama. Diletakkan di atas meja di dekat jendela pada siang hari yang cerah. Artinya pada siang hari yang cerah, mereka mengalami atau menerima kalor yang sama. Yaitu dari cahaya matahari. Nah, beberapa jam kemudian ternyata volume kedua zat cair itu berkurang. Sama-sama berkurang memang. Namun, alkohol itu lebih banyak berkurangnya dibandingkan dengan air. Dibandingkan dengan air. Manakah penjelasan yang paling tepat terhadap kejadian itu? Pilihlah yang paling tepat dan jelaskan. Nah, jadi gini, ketika kita sudah mengetahui ya persamaan-persamaan yang ada pada pernyataan ini, kalornya sama, massanya sama, tapi zatnya berbeda. Zat berbeda dalam arti kalor jenisnya berbeda. Nah, kalau kalor jenis air dan alkohol berbeda, tentunya mereka juga mengalami perubahan suhu yang berbeda. Nah, ini perubahan suhunya berbeda. Nah, pastinya si perubahan suhu si alkohol itu akan lebih bagaimana? Dengan air, ya kan? Ini pastinya alkohol itu akan lebih cepat panas dibandingkan dengan air. Nah, itu yang pertama. Nah, semua cairan menguap. Nah, ini kan sebenarnya pernyataannya ini semua cairan menguap. Ya iya dong. Kalau ketika dipanaskan, nah itu tergantung ya banyaknya kalor. Ya, kalau lama atau lambat atau cepatnya dia menguap itu kan tergantung kalor jenisnya. Yang pasti cairan itu menguap. Ya, alkohol mendapatkan kalor yang lebih banyak daripada air. Nah ini, ketika kalor jenisnya lebih kecil, dia akan mendapatkan kalor yang lebih sedikit.
tentunya. Sedikit pun kalornya itu sudah dia cepat panas. Itu artinya kalau lebih kecil, ya. Nah, seharusnya ini harus lebih sedikit, ya. Harus lebih sedikit kalori yang diterimanya. Nah, yang C. Nah, berarti yang B ini salah ya. Yang C, zat cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan zat cair yang lain. Zat cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan dengan zat cair yang lain. Ya, ini benar. Karena apa? Ya, ini tadi. eh, Contohnya, air dan alkohol itu kan sama-sama zat cair. Yang menguap lebih cepat dibandingkan dengan zat cair, ya mungkin zat cair ini bukan di sini alkohol, di sini air, ya kan? Karena tidak jelaskan zat cair apa di sini. Tapi memang kalau ada yang berbeda, berbeda dong cara penguapannya, cepat lambatnya gitu kan. Zat cair hanya menguap saat hari cerah. Arti saat hari cerah di sini berarti harus ada kalor, ya. Kalornya dari cahaya matahari, ya. Dari cahaya matahari. Berarti pas ya. Nah, air lebih panas dibandingkan dengan alkohol. Nah, ini dengan kalori yang sama, ya, massa sama, kalori jenis yang berbeda, ya, berarti perubahan suhunya berbeda. Perubahan suhu itu tadi, ya, itu tergantung kepada kalor, tergantung kepada massa dan kalori jenis. Nah, artinya di sini apa? Perubahan suhu itu berbanding terbalik dengan kalori jenis. Ini tadi sama antara alkohol dengan air. Kalau dia berbanding terbalik, artinya perubahan suhu itu bisa signifikan lebih besar perubahannya kalau jenisnya sedikit. Artinya apa? Kalau jenis alkohol lebih sedikit dengan dari air, berarti perubahan suhunya lebih signifikan. Artinya apa? Alkohol lebih panas daripada air seharusnya, ya kan? Bukan air yang lebih panas dari alkohol. Nah, gitu ya. Jadi dari persamaan juga kita bisa mendapatkan konsep tentang kalor ya yang dipengaruhi oleh massa dan kalor jenis. Nah, jadi kira-kira itu penjelasan tentang kalor jenis, massa dan perubahan suhu dan itu bisa kita eh, dapatkan hari ini ya. Untuk lebih jelasnya itu yaitu macet ya. Untuk lebih cepat mengingatnya kalau itu macet. Berarti kalau macet itu kita merasakan panas. Oh, berarti kalau itu macet ya. Oke, semoga pembelajaran ini bisa mendapatkan ilmu juga bagi yang mendengarkan. Sekian, terima kasih.